tato. Nah, cuma gini, ini karena tadi gue udah spill, gue pokoknya kalau orang nanya dosa apa enggak, gue nggak mau jawab karena bukan wewenang gue bilang itu dosa apa enggak. Gitu. Jadi kalau menurut lu, tato sebagai orang Kristen, tato diperbolehkan apa enggak? Jadi bukan pertanyaannya bukan dosa atau tidak dosa, boleh atau nggak Soalnya boleh. udah gue spill tadi, ini pasti apapun jawabannya gue bakal bilang, ya gue nggak mau jawab ini dosa apa enggak dosa. Jawaban gue sih tetap sama dengan yang rokok. Buat apa? Seni, kebanyakan orang ngomong gitu kan, seni, gue suka seni. Gue pernah nanya sama temen gue juga, seni misalnya dijawabnya, emang nggak ada kanvas. Pengingat, emang pengingat harus di badan, dibalikin terus. Ya apapun jawabannya sebenarnya bisa dibalikin. Iya. Cuma tujuannya buat apa? Balik lagi tujuannya buat apa? Padahal tinggal jawab dia. Terserah gua, badan gua. Nah, Iya ya kan? jangan nanya. Iya, ya itu kan makanya. Iya lu doa sendiri tanya Tuhan gitu kan. Bini gua juga mau tato. Gua udah beli spidol banyak itu. Dia nggak mau. Tapi nanti akan ada pertanyaan lagi. Sulam alis tuh tato. Dia udah spill duluan. Oke, terus? Itu kan. Jadi kan sebenarnya serba salah gitu. Ya kalau mau tato, tapi baliknya tujuan lu apa? Estetika kan, kalau sulam alis estetika kan? Estetika, oke. Ya. Emang nggak bisa pakai pensil alis. Ya bingung kan jadinya. Pakai sendal jepit tuh yang diginiin. Jadi bingung juga kan kita gitu. Jadi ya kalau apalagi masalah tato. Tapi kan ayat yang dipakai kan, janganlah kamu merajah. Bilangan ya? Merajah tuh, iya ya bilangan apa imamat lah. Imamat. Janganlah kamu merajah tubuhmu. Ya, Atau itu enggak, konteks. tubuhmu adalah bait Allah. Kan gitu kan yang dipakai. Ya. Bagaimana tuh? Berarti jelas dong, nggak boleh. Nah kalau yang merajah itu kan konteksnya tentang penyembahan berhala ya. Iya. Bukan tentang itu ya. Tato sih, Tato sih. tapi untuk ya, penyembahan berhala. kalau kayak kalian lihat di film-film yang dicap itu loh, misalnya ada besi dimasukin Oh ke ya, api Shaolin, panas, Shaolin, ya, Shaolin. lah atau yang Tiger, Dragon Frances gitu kan. Nah, Iya. itu mereka lakukan itu untuk apapun terserah mereka. Ya, lambang ritual, apa, ritual segala kan, ritual kan. Ya. Kayak Yakuza kan mesti tato full. Ya kayak gitu. Nah itu yang Oh Yakuza dosa dong. Nggak boleh ngomong dosa ya. itu yang nggak boleh. Tapi kalau apa tadi satu lagi? Tubuhmu bait Allah. Tubuh metala ada yang jawab gini. Bagus dong temboknya dicoret-coret. Digambar-gambar. Dilukis. Iya. Tapi gue juga bingung deh, orang yang melarang ini itu dengan ayat tubuhmu ada bait Allah. Emang tubuh itu cuma rusak karena rokok, tato, emang cuma itu? Lu makan jeroan kebanyakan juga merusak. Itu dia. Iya kan? Lu suka ngegosip juga itu merusak diri lu kan? Ini saya sedang ngomong sama diri sendiri nih dengan perut sebesar ini gitu. Saya nggak mau ngaku. Gitu. Tapi ya, dan itu memang terjadi dosa-dosa yang apa bahasanya? Dosa-dosa yang Apa? sembarangan, bukan dosa-dosa yang Ayo apa? Sebab akibat. yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Oke. Ngerokok, tato, minum, mabuk itu kelihatan. Apalagi kalau di story kan. Tapi kan makan banyak tuh kelihatan, tapi itu Kayak bukan toleransinya, stigma. Itu toleransinya bukan masih stigmanya bukan itu. steak aja itu. Iya, Steak. steak aja enak. Nah jadi itu yang terjadi di masyarakat. Gua nggak tahu di luar negeri, tapi di Asia Timur atau di Indonesia minimal seperti itu. Walaupun sekarang sudah mulai banyak yang juga ya, maksudnya yang ya udah biarin aja gitu. Iya. Gitu. Ya, tato. Ya gitulah tato. Jadi buat apa lu tato? Gue pernah bilang kayak gini, bini gue kan pengen ditato nih katanya nih. Tato apa? Bunga ya? Tato aja. Jadi A, J, A gitu. Jadi pengen tato, dia bilang, terserah taruhlah bunga misalnya gitu. Katakanlah sebut saja namanya Mawar. Gitu ya. Dia tato. Gue bilang, gue sih nggak setuju, gue bilang gitu. Tapi gue juga nggak larang. Karena gini, kalau gue larang juga, ya alasan gue nggak punya alasan untuk melarang. Tapi gue juga nggak setuju, karena buat apa sih, gitu kan gue. Tapi kan badan dia nih kan, selama dia nggak tato yang aneh-aneh gitu. Gue bilang gini, cuma inget ya, sekarang lu tato bunga misalnya, bagus gitu. Wah bunganya keren banget.
Tunggu 30 tahun lagi. Jadi huruf Ibrani coy. Karena kerut kan, lu kalau mau lihat bagus, lu tarik dulu kulit lu tuh. Baru, oh iya bunga gitu. Langsung gak jadi tato sampai hari ini. Tapi tenang. Buat yang mau merasakan tato, tapi enggak dosa. Temporary. Iya, betul. Itu saja ya. 2 minggu itu ada loh. Oh, ada yang 1 tahun, Bos. 1 tahun, 2 tahun. Ya, Tahun pakai apa? yang temporary. Stiker juga? Stiker atau tusuk? Stiker. Bisa setahun. Bisa custom dong ya? Bisa. Nah, itu baru. Elsa. Atau jagal. Jagalah kebersihan. Jagal. Kalau gue pengen tato sekali-kali lu. Ini tato. Paket kayak gitu. Nah. Boleh kalau bisa setahun. Mana? Iya, boleh. Instagramnya mana? Linknya ya? Oh enggak deh. Iya. Enggak. Orang terlalu meributkan yang nggak perlu diributkan. Padahal gini, kan kita harus ngerti pembahasan yang esensi dan yang tidak esensi. Penting nggak sih lu komentarin orang yang tatoan untuk hidup lu, sedangkan orang ini juga mungkin bukan siapa-siapa lu juga. Iya. Nggak penting kalau dia bukan siapa-siapa, penting kalau dia siapa-siapa, Iya. apalagi di dalam gereja. Nah itu yang pengen gue bahas juga. Lain cerita, kalau lu pelayan, lu bertato, lu masuk ke gereja pelayanan yang aturannya lu nggak boleh rokok, nggak boleh tato. Ada aturan, nggak ada aturan? Nggak, maksudnya itu jadi masalah karena ada aturan Oh, itu. okay. Jadi masalah karena itu. Maksud gua, lu salah masuk gereja kalau mau pelayanan kayak gitu. Karena kan gini, suka nggak suka, ketika lu masuk dalam sebuah organisasi gereja, lu kan harus tunduk sama aturan yang ada di situ. Kalau udah kayak gini, ini udah bukan kategori dosa nggak dosa. Ini kategori lu melanggar aturan atau enggak. Kayak gitu loh. Jadi perlu kedewasaan gitu loh untuk hal-hal seperti ini. Ini gereja-gereja yang ramai saat ini itu Spill dong, gereja apa? Cornerstone. Gereja lu dong. Yang ramai saat ini itu mengakomodir mereka. Kok bisa? Come as you are. Oh, self love. Self love, ya kan? Terus ya kayak gitu. Jadi saat ada gereja yang antitesisnya mereka, karena yang come as you are segala macam itu adalah mereka berdasarkan firman Tuhan juga gitu. Dari mana? Ya banyak lah gitu kan. Kalau ada yang berani ngomong kayak gitu, gue tanya yang mana? Karena kan harus didebatin kalau konteksnya nggak nyambung. Kan bukan tempat saya, jadi. Tadi nyebutnya tuh, Bang. Oh iya benar. Nah gitu, jadi diakomodasi, saat ada gereja yang tidak mengakomodasi, mereka jadi marah. Nah, enggak? Yang marah siapa? Orang yang tidak diakomodasi. Oke. Oh, dia bandingin gereja dia dengan gereja orang. Iya. Iya. Jadi kayak gereja ini sampah. Ya, terlalu kasar mungkin. Tapi maksudnya Menurut pendapat dia. ya nggak bisa menerima ini. Padahal Iya. kan Yesus juga menyayangi gua, gitu kan? Iya. Gitu. Cuma kita harus, ini balik lagi ya, kita harus fair nih, kita harus fair ya. Memang betul kadang-kadang banyak banget gereja yang salah kasih respon. Terlalu heboh meresponnya. Gue pernah sekali ada lihat orang pelayanan gitu, ya skillnya nggak jago lah, tapi oke lah, mainnya bagus, main bass dia. Dan dia udah bertahun-tahun pelayanan sana. Dan semua itu rusak hanya karena satu kali ada pengurus gereja ngelihat dia ngerokok. Gara-gara itu, pelayanan dia bertahun-tahun nggak dipandang, dia diskors nggak boleh pelayanan. Akhirnya dipilih keluar dari gereja. Maksud gue, nggak usah terlalu lebay kayak gitu dong. Betul. Diajak ngobrol, lu dari kapan ngerokok, kenapa lu merokok. Kan kita punya otak ya buat nanya gitu kan. Maksudnya nggak melulu kita harus menghakimi. Yesus aja ketemu orang sakit, Yesus nanya kan, kamu mau apa dari aku? Maukah kamu sembuh? Gitu. Kayak gitu-gitu kan. Kok kita nggak pernah mau nanya sih? Berarti kita lebih dari Yesus dong. Andai kata ini gue nggak mau bahas ya, tapi ini doang, ini sekelebat doang. Andai kata di gereja gue datang jemaat dan dia dengan bangga dia mengklaim dirinya adalah gay atau lesbian, gue pengen ibadah sini boleh nggak? Gue akan bilang boleh.
Tapi akan lain cerita kalau dia bilang dia pengen pelayanan tempat gue. Gue akan bilang boleh, tapi karena ada dasar-dasarnya lagi kalau udah ngomongin pelayanan. Nah itu gue cuma mau bahas sampai situ doang. Oke. Itu another story lah. Iya. Nah, oke. Sorry ya. Tiap gereja kan punya rules. Tapi bukan berarti rules itu dipakai untuk nge-push Ngentungin. gitu. Iya, buat ngehajar langsung, sikat semua gitu. Pada akhirnya kalau kita lakukan itu, kelihatan banget nih kita nggak punya kasih. Iya kan? Padahal kan simple. Kalau emang aturannya yang melayan sini misalkan nggak boleh tatoan gitu atau nggak boleh merokok, tinggal ngomong baik-baik ya. Tinggal, sorry ya, saya masih anggap kamu saudara di si gereja ini. Cuma aturannya kan aturannya. Jadi kalau kamu masih mau pelayanan, ya kamu berhenti ya merokok ya. Selesai kan? Tapi kalau lu nggak mau berhenti kalau lu nggak mau stop merokok, nggak apa-apa. Kita masih tetap keep in contact gitu. Tapi mohon maaf, kamu nggak boleh pelayanan di sini. Kamu mau berjemaat, boleh. Harusnya gitu dong. Jangan lu main tendang. Masa lu terima yang baik aja, yang nggak baik lu nggak mau terima. Kalau itu mah semua orang juga bisa. Ya. Maksud gua gitu. Dan sekarang banyak gereja, ya kalau bahasa tadi ya, yang gereja pindah ke Holy Wing itu ya, Apa sih gereja? Kan tadi lu bilang suruh tit gitu. mau banget gue sebut. Ya, depan belakang oleh. Oh iya, oke. Infinity. Jauh ya. Nah, jadi, Jauh banget. Mereka namanya over kontekstualisasi. Iya, over sekali makanya. Jadi sebenarnya kontekstualisasi itu kan bukan untuk kita serupa dengan dunia, Iya. tapi untuk kita bisa ngasih pesan Injil ke orang itu sesuai situasi mereka. Iya. Jadi nangkep ya maksudnya. Jadi bukannya kita sesuaiin keadaan environmentnya kayak mereka, lingkungannya kayak mereka, bukan seperti itu. Tapi yang benar adalah masukin pesan Injil itu sesuai dengan keadaan mereka. Bukan kita bikin habitatnya yang dia di situ, oke gue Sekalian nyamperin lagi. dulu deh gitu. Iya. Akhirnya lu nyemplung juga dalam dosa yang sama. Iya. Akhirnya lu nggak berbeda. Jadi gini. Kita kan dipanggil untuk menjala manusia kan. Artinya apa? Orang-orang yang ada di bawah sini, ada di katakanlah lautan dosa, kita jala, kita tarik keluar biar ke tempat yang lebih benar. Ini kenapa lu malah nyemplung ikutan ngobrol di bawah gitu? Iya dong. Akhirnya baju lu yang putih, yang kudus jadi tercemar. Kalau lu mau bahas lagi dari sudut pandang kitab Wahyu, aneh. Makanya jadi itulah makanya gua tuh ada concern juga soal gini, orang Kristen yang baru pelayanan terlalu cepat dinaikin punya posisi yang tinggi, terlalu cepat. Jadi karakternya belum terbentuk, tapi pengakuannya udah berjibun. Ya itu gue khawatir orang model kayak gitu susah ditegur lah, karena kecepatan. Iya, banyak sih. Iya, kalau dulu di GBI ada yang namanya Disebut nggak tuh sih? bukan GBI dulu ada namanya Dulos Camp. Oh iya. Lu tahu isinya nggak? Tahu. Iya kan? Itu kan gila pembentukannya, men. Udah kayak pramuka, udah kayak ospek. Militer. Iya, maksud gua pembentukannya dapat. Ya walaupun sekarang udah dihapus karena makin lama makin parah katanya. Intinya terlalu inilah. Akhirnya Itu seru tau, balas dendam secara rohani. ya, tapi gua nggak setuju juga sih. Gua malah lebih setuju yang retret yang jurit malam gitu. Itu gua malah lebih setuju lah gitu. Coba ya gitulah. Kadang-kadang Nah sekarang kita boleh nggak gue belokin sedikit? jauh nggak? Nggak, dikit. Yang tadi kalau dia jemaat, dia baru belajar apa ya udah gitu. Tapi kalau dia melayani, ngerja atau bahkan ketua komsel atau worship leader atau apapun itulah. Ketua sinode gitu ya. Itu jauh banget. Bahkan sudah khotbah atau apapun itu ya. Kita nggak bisa kasih itu ke sembarang orang atau yang apa maksudnya? Ngasih apa? Ngasih posisi atau Iya, pos-pos harusnya. itu ke sembarangan Harusnya. orang. Gitu kan. Paulus saya dibilang, gue lupa ya di mana, tapi penilik jemaat.
Haruslah suami dari satu istri ya terpandang, terhormat gitu kan. enggak, terkenal baik. Iya. Betul. Terkenal baik loh. Hmm. Kita terkenal apa nih? Terkenal doang. Terkenal baik. Terus apa banyak tuh terusnya. Cari aja sendiri ya. Nah, sementara di realitas saat ini nggak mau. Gue maunya jadi diri gue sendiri. Kalau nggak mau artinya lo nggak bisa terima gue. Wah. Padahal tinggal jawab ya. Emang gua nggak bisa terima lu seperti ini. Tapi Yesus terima gue. Tahu dari mana? Menurut dia. Iya kan? Tapi gue yakin Yesus menerima semua orang. Bentar. Kita samakan persepsi dulu tentang menerima. Belok lagi nih. Gak apa-apa. Nanti yang penting balik. Yesus pilih-pilih orang nggak? Pilih dalam arti gimana? Kan katanya gini kan. Lu tuh kalau temenan jangan pilih-pilih orang. Tapi gua tanya. Berteman harus dengan semua orang. Bergaul tidak dengan semua orang. Ya itu kan pemakaian bahasa aja lah gitu. Gue kemarin bahas gini, bukan kemarin lah, gue sering-sering bahas ini. Yesus aja nggak pilih-pilih orang katanya gitu. Kata siapa? Yesus kalau nggak pilih-pilih orang, orang benar dan penjahat masuk surga semua. Nggak adil dong Yesus. Kalau dalam hal keselamatan Yesus memilih. Betul kan, makanya Yesus dalam pelayanan milih-milih nggak? Milih-milih. Maksud gue gini milih-milih. Yesus nggak pernah tuh ngajakin, ayo Farisi duduk yuk ngobrol. Enggak. Yesus ngajak ketemuan apa? Pemungut cukai, pelacur. Nah, Yesus nggak pernah ngumpul sama pelacur di lokalisasi. Mereka ketemu aja, mereka lagi makan bareng, ada pelacur di situ. Yesus nggak pernah loh datang ke Holiwing. Gitu. Enggak loh. Tapi Yesus ke pinggir laut loh, ketemu nelayan. Ke pinggir laut kan karena itu sebuah lokasi waktu dia lagi mau ngajar. Dan di situ kan nggak ada masalah. Masa nelayan emang bikin dosa apa nelayan? Kan enggak, tapi itu film The Chosen dong. Pukat harimau. Oh iya, pakai cyanida ya gitu. Enggak, maksud gua Yesus tuh nggak pernah nyemplung ke daerah-daerah yang kotor. Bukan, yang akan dijadikan senjata untuk orang jatuhin dia. Oke. Ya kan, kalau Yesus misalkan motivasinya baik ke tempat lokalisasi untuk penjangkauan jiwa. Orang Farisi nggak peduli, Yesus main pelacur, gitu pasti. Kan Yesus sorry ya, kalau kita kan temen ya sama Yesus nih. Yesus kan nggak bego, maksud gua gitu loh. Iya kan? Sekarang gini, yang suka pelayanan ke tempat-tempat diskotik lah, tempat pelacuran lah gitu ya. Emangnya lu yakin semua orang akan bilang lu luar biasa? Gua nggak yakin. Ngapain lu ke tempat-tempat kayak gitu? Pasti ada yang kayak gitu. Karena akhirnya jadi satu sisi mungkin lu maksudnya baik, tapi sisi lain menjadi batu sandungan. Jadi kayak 50-50 juga nih lo. Kayak gitu. Dan sorry ya, ini gua nggak mau bahas, tapi ada satu, maksudnya gua nggak mau bahas nama orangnya. Tapi dulu ada cerita, ada pendeta yang pelayannya selalu menjangkau orang-orang jalanan dan pelacur. Dibikin komsel di rumah dia. Gua nggak mau bahas, dan gue juga nggak. Tolong disensor. Maksud gue gini, dan dia menikmati juga pelacur yang ini. Ya pasti itu. Dia menikmati juga pelacur yang dia muridkan. Oh ya? Ayo. Di mana pelayanannya? Ntar gue kasih tahu, kaget lu. Tapi ini kisah udah lama banget dan terbukti sekarang ya nggak mau lebih jauh. Pokoknya ya, terbukti itu sekarang kan nggak sebut nama. Hancur itu pokoknya rumah tangganya dari itu. Dan itu terjadi. Maksud gua gini, jangan melayani ke tempat-tempat yang apa sih? Yang ada pintu gerbang untuk melakukan dosa. Bukan. Iya ya, maksud gua gini, jangan melayani ke tempat-tempat yang terlalu apa sih? Riskan, beresiko. Gua pengen bilang brutal, bukan brutal, maksudnya itu tempat yang udah pasti tidak baik. Jangan pernah ke sana kalau motivasi lu hanya sekedar yuk kita harus melayani. Nggak bisa. Kalau lu bukan orang yang ditempatkan Tuhan untuk di tempat itu, yang ada cuma lu akan ikut-ikutan ke sana. Berarti yang ditempatkan Tuhan boleh? Gini, lu boleh lihat kesaksian banyak orang yang melayani tempat-tempat yang nggak wajar, tau nggak sih?
melayani pedalaman yang sukunya kanibal gitu. Terus melayani tempat-tempat para kayak sarang penjahat gitu ya. Lu perhatiin, lu pernah dengar gak mereka diutus Tuhan ke tempat itu? Maksudnya literally tempat tinggal mereka. Gue sih nggak pernah denger yang kayak gitu. Gue yang gue tahu mereka ketemu Maksudnya ketemu di satu tempat, bukan ikut ke dalam sana. Jadi maksudnya bukan, ayo lu menangkan pelacur ya, pergi ke tempat pelacuran. Nggak pernah kejadian kayak gitu. Gue sih nggak pernah lihat gitu aja, nggak pernah denger lah. Atau lu menangkan anak-anak dugem, lu pergi ke diskotik. Ya gue nggak pernah lihat ada orang yang berhasil pada akhirnya lihat kayak gituan. Nah kalau misalnya ada yang ngomong, ada kok yang berhasil akhirnya dimenangkan di tempat diskotik. Gitu. Gue tanya, secara efisien nggak? Maksudnya yang lu berhasil menangkan itu siapa dan berapa orang? Ya, dalam hal ini memang jumlah yang dimenangkan memang nggak jadi patokan sih sebenarnya. Tapi gini, maksud gue gini, worth it nggak sih lu sampai harus ke tempat-tempat seperti itu? Maksud gue kalau emang pengen menangin kayak gitu, lu kan tinggal gimana ngomongnya ya? Intinya gini, lu nggak perlu sampai ke tempat itu untuk pelayanan. Kalau toh pada akhirnya nggak ada yang lu menangin juga. Mereka cuma seru aja, ikut, ada gereja lumayan, cuci dosa dulu, ntar malam lanjut. Gitu. Kita mencar terus ya, tato kesini. Iya lanjut, balik. Jadi intinya tato, ya buat apa gitu. Maksudnya lu buat apa? Bukan yang kita ngelarang atau gimana, nggak setuju nggak. Ya buat apa gitu aja udah gitu. Kalau walaupun lu bilang suka-suka gua, ya udah terserah lu. Gitu. Walaupun harus diakui ada kasus orang yang setelah tato langsung kena penyakit kulit karena alat tatonya nggak clean. Karena kalau ke tempat yang benar harganya nggak tahan. Jadi kalau mau buat dosa punya cari duit dulu ya. Iya, bikin dosa mahal, enak di awal, tapi treatmentnya mahal gitu ya. Bagi cerita